Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih luar. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Sendiri karena permintaan dia, kita dengar dulu suara solonya. Ya, lanjut. Enggak, ini saya mau sharing. Oh, mau sharing ya? Silakan. Tadi yang mulai lama sih. Hah? Experiment. Ada yel-yel yang baru. Gimana Pak Irmanto? Ini ada apa? Lupa ya. Walah. It's me, Babi-babi. salam orang-orang berbahagia. Silakan begitu. Saya itu kamu, Bro, itu kita jangan semua. tumpahnya, bro. Jadi Wah, Presiden. Kita kecelakaan. Aku betul ya Pak. Aku oh, lupa ya. Jadi ini untuk officer lah, seperti yel-yel yang baru. Jadi kan dibilang dulu kan salam orang-orang terbahagia kan, kalau tempat kita ya gitu kan. Ya, betul, Kalau betul. Salam sekarang nasional punya yel-yel gini. Salam orang-orang terbahagia. Jawabannya kita, itu saya, itu kamu, itu kita semuanya gitu ya. Coba diulangi. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Ya, Itu ya, saya, ya. itu kamu, itu kita semua. Nah, Ya. Oh, gitu. Ya. Bukan ya lagi. Itu kan yang Baru. punya kita. Betul. Tapi yang untuk nasional salam seperti itu. Kemarin itu saya benar-benar, oh ya, mungkin teman-teman semuanya sudah tahu ya, kita barusan kehilangan internasional presiden ya. Iya. Pak Mario Gracias barusan meninggal karena gagal ginjal. Terus ya kita berdoa untuk 3 bulan ke depan akan ada pemilihan internasional presiden yang baru. Saya itu ya terkesan akan lagu tadi. Kemarin pas kita ke sana kebetulan ada pemimpin kita namanya Pak Jinhat. Ada yang kenal atau belum Jinhat Kowadam? Itu beliau umurnya mungkin sudah 70-an tahun. Terus dia punya sakit apa ini namanya, saraf kejepit, nggak bisa jalan. Tapi kemarin dia datang di dalam acara konvensi kita. Dia dari konvensi di mana namanya, di Medan langsung lanjut ke tempat kita. Nah, kebetulan jarak dari yang di Pekanbaru itu kan nggak ada apa itu sebutannya ya, garbarata. Jadi berhentinya turunnya di tengah landasan, didorong hujan-hujan, kehujanan, ya. Naik kursi roda, dia didorong pakai kursi roda dan kehujanan karena dia harus cepat-cepat karena acara sudah dimulai. Yang saya berkesan ya, dan itu di-sharingkan sama teman-temannya yang lain, bagaimana dia menggunakan masa hidupnya dengan maksimal gitu. Satu, dia sakit banget lah, pasti dijamin sakit banget. Dia jalannya itu kayak gini, dia nggak bisa lihat ke sini, lihat ke sana, itu nggak bisa. Jadi jalannya kayak gini karena dia orang sangat kaya banget lah waktu itu, karena dia
sakit itu karena operasi di Jepang, jadi boleh dibilang sangat secara keuangannya diberkati, tapi memang boleh dibilang saya ngelihat ada harga yang harus dibayar gitu. Dia memang orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya kayak yang tadi saya cerita, sudah umur segitu, sakit saraf kejepit, ngapain harus capek-capek untuk ikut konvensi, dan dia keliling loh seluruh konvensi di Indonesia. Tapi ya dia cerita tentang Full Gospel ini kan adalah sebuah bengkel. Ya, apa bedanya kita ini dengan gereja? Mungkin tadi yang saya bilang sih akhirnya ya ada nyerempet sedikit ke sini. Kalau gereja pasti orang-orang akan malu gitu kalau misalnya akan sharing tentang hal-hal yang unholiness, tentang hal-hal yang tidak baik tentang dirinya. Misalnya dulu saya itu hobinya main perempuan apa segala macam, mungkin besok-besok sudah nggak akan dipanggil lagi di gereja tersebut, ya kan? Tapi di Full Gospel seperti itu, kita bisa dalam komunitas yang kecil kita bisa sharing, dan banyak orang terus terang dimenangkan di Full Gospel itu karena ngelihat, oh dia bisa berubah loh. Dia yang dulunya maaf kata penjahat, penipu, terus suka main perempuan apa segala macam, kok bisa berubah, kok bisa bertobat. Artinya aku juga harus bisa berubah gitu. Inilah sebenarnya tugas hal yang luar biasa. Kita adalah kepanjangan tangan gereja, karena mungkin ya Pak Mangiring pernah ngalamin juga ya, pas pada saat Pak Mangiring dulu ada di dalam kegelapan ya. Zaman dulu kan Pak Mangiring cerita hobinya juga anting-anting sebutannya ya Pak Mangiring ya, apa sebutannya? Semua Pak. Lah itu pasti kalau beliau diajak ke gereja pasti nggak mau gitu. Anting gelang semua. Pasti nggak akan pernah mau. Yuk Pak ke gereja yuk. Pedagang perhiasan. Pedagang perhiasan. Pak Mangiring kalau diajak ke gereja pasti waktu itu nggak mau. Ya enggak lah. Tapi coba diajak, yuk kita ngobrol. Nah kayak gini, kongko-kongko. Terus dalam kongko-kongko ternyata kita ya ngelihat banyak pria-pria yang sudah dipulihkan. Lah itulah Full Gospel itu sebenarnya seperti itu. Kita membengkeli orang-orang yang rusak. Jadi jangan pernah berpikir bahwa di sini itu tempat apa orang-orang suci kumpul di sini. Enggak. Kita ini lagi dalam tahap pembengkelan semuanya. Memang ada yang sudah bagus, ya harus jadi contoh untuk orang-orang yang belum bagus. Tapi orang-orang yang Yes, kalau aku sih ke perpustakaan Li. baca ini Passion of the Christ. Apa? Passion of the Passion of the Christ. Iya, tapi artinya jangan kita berpikir bahwa di sini tempat orang-orang holy, orang-orang suci kumpul. Nanti kalau kita berpikir seperti itu, jadi kalau melihat temennya yang nggak karuan berbuat hal yang tidak baik, kita nanti pasti bisa menghakimi. Tapi kalau kita ngerti kan, lah memang anggap aja proses bengkelnya dia belum selesai gitu. Lagi dibengkeli di tengah jalan, sudah kecelakaan lagi, kurang lebih kayak gitulah. Lah, jadi jangan pernah nanti kita maaf kata menghakimi teman kita yang masih dalam ini. Apapun problematiknya, ya mungkin dulu ingat aja apa yang dulu kita sudah inilah kita pernah alami, bagaimana kita ditolong Tuhan gitu aja, sehingga kita bisa mengalami perubahan budi. Ya tugas kita untuk membawa orang-orang yang di luar untuk bisa mengalami perubahan budi juga. Jangan nanti maaf kata kita jadi
merasa paling keren sendiri, paling baik sendiri. Jangan sampai pernah kita seperti itu. Karena firman Tuhan juga ngomongnya, kemarin saya belajar itu akan serem juga. Seorang Rasul Paulus aja dia ngomongnya, ya jangan sampai setelah aku ini memberitakan Injil, aku sendiri tolak. Ini Rasul Paulus loh, kelasnya kayak gitu. Jadi jangan pernah lah kita nanti jadi hakim, ya kita belajar terus. Kita pun juga berdoa agar kita tetap bisa ngalami proses yang lebih baik hari lepas hari. Itu aja. Terus ya gitu ya, mungkin hari-hari yang Tuhan kasih, kesempatan yang Tuhan kasih, kita harus selalu bersyukur ya, diberikan kesehatan yang baik. Yang masih ada anak dan istri, kita patut bersyukur ya atas apa yang kita punya. Yang masih ada pekerjaan, walaupun kadang sedang dalam pergumulan, ya bersyukur kita masih ada pekerjaan. Amin. Gunakan waktu yang ada seperti yang tadi saya sharingkan, bahwa ya Tuhan pasti akan pas pada saat kita kembali, Tuhan juga akan nanya apa yang kita sudah lakukan buat Dia. Ya itu aja mungkin sedikit sharingnya. Ini juga chapter terakhir ya di tahun ini, bukan chapter terakhirnya mega chapter di tahun ini. Semoga chapter kita tambah solid di 2023. Untuk masalah membelah atau enggak itu nanti direnungkan sendiri. Saya yakin dan percaya Tuhan juga Roh Kudus yang biar berbicara pada kita. Kalau Roh Kudus nggak berbicara ya nggak usah dipaksakan gitu. Kurang lebih mungkin itu aja. Tuhan berkati kita semuanya.